Hi guys, how are you today? I hope that you are in good condition and happy situation. And today we are going to discuss about our second module about part B and C of listening comprehension, skill before and while listening. So, easy for you and easy for me, I would like to speak in bahasa. So, skill yang pertama untuk part B dan juga part C of listening comprehension adalah anticipate the topic, atau kita bisa mengantisipasi topik apa yang akan dibahas atau yang akan dibicarakan oleh si narator. Jadi, sebelum masuk ke soal, biasanya kan ketika listening comprehension itu dibacakan dulu cara mengerjakan. Misal pada part B, in this section of the text you will hear bla bla bla. Nah, ketika dibacakan narasi semacam itu, maka kita bisa menggunakan waktu secara cepat dan tepat untuk melakukan skimming, membaca cepat pada bagian jawaban. Nah, contohnya di sini yang warna hijau, semisal ada nomor 1 sampai 5, biasanya untuk part B dan juga part C ini antara 3 sampai 6 soal. Nah, itu yang akan dibahas nih kira-kira apa? Kita cari kata kuncinya. Semisal di sini kata kuncinya ada work, kemudian office, children, jobs, kemudian ada kata campus. Nah, berarti nih yang akan dibahas untuk soal nomor 1 sampai 5 kira-kira adalah mengenai looking for a job on the campus. Skill selanjutnya adalah anticipate the question atau mengantisipasi pertanyaan. Nah, ketika si narator ini membacakan aturan mengerjakan pada part B maupun part C, kita dapat melakukan skimming atau membaca cepat mengenai jawaban untuk mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul. Nah, mengenai di pertanyaan semacam ini, yang akan ditanyakan itu tidak jauh-jauh dari WH question atau 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, dan juga bagaimana. For example, semisal nih, di pilihan ganda, itu pilihan jawabannya itu ada A, in the airport, B, in the library, C, in the dormitory, D, in the travel agent's office. So, ketika menanyakan suatu place, suatu tempat, maka pertanyaan yang akan muncul itu adalah where, di mana. So, the best question is where does the conversation probably take place? Sehingga kita dapat menyimpulkan pertanyaan yang akan muncul, sehingga kita dapat melakukan fokus ketika ditanyakan tempat, oh berarti tepatnya di sini, seperti itu. Skill selanjutnya adalah determine the topic. Nah, pada setiap percakapan di part B of listening comprehension dan juga narasi di part C of listening comprehension, kita harus menentukan dulu topik ataupun ide pokok pada setiap pembahasan. Nah, topik ataupun ide pokok ini biasanya terletak di awal pembicaraan pada part B of listening comprehension dan juga terletak di paragraf pertama atau di bagian awal pada part C of listening comprehension. Skill selanjutnya adalah draw conclusion about who, what, when, dan juga where. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya pertanyaan yang muncul pada listening comprehension ini tidak jauh-jauh pada WH question untuk part B dan juga part C, tidak jauh-jauh dari 5W plus 1H. Nah, ketika 5W plus 1H ini akan menjadi sering ditanyakan, maka kita dapat memfokuskan pertanyaan untuk yang mengarah pada who, what, when, dan juga where. Nah, siapa yang berbicara, kemudian informasi apa yang dibicarakan, kapan kemungkinan pembicaraan tersebut terjadi, dan juga di mana pembicaraan tersebut dilakukan. Nah, kita bisa melakukan draw conclusion atau menulis. Ketika kita mengerjakan TOEFL PBT atau paper based test, ini kan biasanya karena dia memang paper based test, kita bisa melakukan, kalau sekarang kan ada online juga, kita bisa coret-coret, kita bisa menulis-nulis nih kira-kira 5W plus 1H-nya, terutama who, what, when, dan juga where pada percakapan ataupun narasi tersebut itu apa. Nah, baru nanti ketika di soal kita sudah tahu jawaban dari soal tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut. So guys, our last skill today is listen for answer in order. Jadi ada dua metode ketika kita mendengarkan percakapan maupun narasi pada part B dan juga part C of listening comprehension. Metode yang pertama adalah you can just listen to the conversation and ignore the answer. Jadi metode yang pertama ini kita bisa ngedengerin
Ya udah, kita dengerin aja. Ketika kita mendengarkan kemudian kita langsung paham, berarti kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat dan juga tepat. Nah, metode yang selanjutnya adalah you can follow along with the answer while you listen. Jadi kita bisa mengikuti langkah-langkah skill-skill yang sudah kita bahas sebelumnya untuk ketika kita menjawab pilihan jawaban dengan tepat dan juga tepat. So guys, I think that's all for today. If you have any question, just comment below and I do rehearse apologies for any mistakes and see you.